Mang, bagaimana kalau kita bahas berita yang lagi rame? Kang, berita apa yang lagi rame? Bertemunya Gubernur Jabar sama Gubernur Jateng, nih beritanya nih. Mana? Nah itu tuh Mang beritanya. Aduh, Apa di Mamang kok aduh? saya nggak sereg ya sama judulnya. Terserah gimana? Itu ditulis dua orang hebat. Iya, terus masalahnya di mana? Saya rasa mah cuma satu, Bang Iwan. Cuma satu. Pak Lutfi apa KDM? Ya nggak tahu saya. Yang jelas mah cuma satu. Jelas sih Mamang mah. Ada berita yang lain deh. Yang beritanya sama tapi judulnya beda. Oh, terus gimana kalau yang ini? Mana? Yang ini. Ah, Apa lagi sih Mang? juga kayaknya kurang sereg. Mamang kurang serginya di mana? Ya, kalau saya lihat-lihat klarifikasinya itu tidak tulus, kayak pencitraan gitu ya. Ah, kok kayak pencitraan? Ya maksudnya biar dibilang akrab begitu. Nggak boleh gitu, Mang. Itu namanya suuzon. Iya sih, tapi kan itu yang saya rasakan. Oh, itu mah cuma perasaan Mamang aja kali. Coba cari judul yang pas gitu. Oke, terus gimana nih kalau yang ini? Ah, kalau ini pas. Nah, apa yang ini pas? Iya, sebab tidak ada tendensi, ini netral. Tidak memuji, tidak juga menjatuhkan, baik salah satunya maupun keduanya. Seperti itu, Bang Iwan. Oh, gitu maksudnya. Tapi kenapa sih, Mang, milih judul berita aja harus ribet begini? Apa? Ya, saya mah sedang mencontohkan. Contohkan apa? Mencontohkan apa yang disebut a priori. A priori? Apaan a priori, Mang? Emang Iwan sebagai anak sekolahan masa nggak tahu a priori? Ya, sebenarnya saya tahu, Mang. Tapi kalau saya yang menjelaskan, terus fungsi Mamang di sini buat apa? Oh gitu. Oh, sekarang jelaskan sama Mama. Nah, a priori itu semacam gini, kita cenderung memilih dan memilah sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita gitu, sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan isi kepala kita. Jadi kita akan menolak sesuatu yang bertentangan dengan keinginan dan isi kepala kita walaupun itu benar. Oh gitu. Masuk atau dikasih contoh biar penonton juga jelas Ya, gitu. contohnya kayak begini, ada berita misalnya yang kemarin tuh timnas kalah dari Bulgaria 0-1. Kalau beritanya kayak gitu kita pasti males ngelihatnya karena kita udah tahu kan emang timnas kalah 0-1. Tapi suka muncul tuh kalau timnas kalah, muncul berita-berita yang berusaha untuk menghibur kekecewaan kita. Nah, kayak gimana tuh Mang contohnya? Ya contohnya yang judulnya kayak gini. Nah, kayak gimana? Setelah kekalahan timnas Indonesia melawan Bulgaria 0-1, wasit dari Malaysia diperiksa oleh FIFA, misalnya gitu. Pasti banyak lihat, apa banyak yang nonton kalau beritanya kayak gitu. Iya ya. Iya. Atau misalnya waktu kita gagal masuk ke Piala Dunia, misalnya ya kan. Nah, setelah Indonesia dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia, FIFA akan memeriksa AFC terkait pengaturan skor, misalnya kayak gitu. Iya, walaupun sebenarnya nggak ada kejadian itu kan? Iya, kita orang-orang kecewa, senang dengan berita-berita yang untuk menghibur diri. Walaupun sebenarnya berita itu kosong, nggak akan merubah apa-apa. Iya benar. Nggak pernah istilahnya dalam satu pertandingan yang kita tadinya kalah, terus dianulir oleh FIFA, kita jadi menang. Nggak pernah terjadi. Iya nggak pernah. Terus a priori berlaku nggak untuk dunia politik? Ya berlaku atuh. Nah, contohnya gimana tuh Mang? Ya jangan munafik, kayak kita aja lah sebagai pendukung Bapak Aing, ya pengagum Bapak Aing. Ya. Kita cuman senang melihat berita-berita yang memuji-muji kehebatan Bapak Aing. Kita nggak mau melihat berita-berita tentang kritikan Bapak Aing, kecuali terpaksa. Iya malas juga. Terus untuk pembenci berlaku juga ini? Ya termasuk untuk para pembenci juga kayak gitu. Mereka akan mengskip istilah kata berita-berita yang muji-muji kehebatan Bapak Aing. Tapi mereka akan mencari berita-berita yang sesuai dengan keinginan mereka, yaitu berita yang menjatuhkan Bapak Aing. Oh iya pasti tujuannya untuk menyerang ya kan? Iya. Emang udah kejauhan ini, kita kembali aja. Balik mana? Pembahasan pertemuan KDM sama Kang Lutfi, Mang. Oh, esok atuh. Nah, kalau menurut Mamang mereka ngobrol itu ngebahas apa ya?
Ya nggak tahu, kan saya nggak diundang ke sana, Mang Iwan. Iya, saya tahu, ngapain lagian ngundang Mamang. Nah itu tahu. Maksud saya nih, kali Mamang punya kira-kira gitu. Nah, saya emang nggak mau mengira-ngira. Apa mereka ngebahas masalah pembangunan jalan ya? Bedanya jalan sirkuit sama jalan tambalan gitu. Kayaknya mah bukan. Atau mereka ngebahas ini kali, masalah perbedaan antara diskon pajak sama kenaikan pajak gitu kali ya? Ah, bukan juga, orang mereka ketawa ke TV. Kayaknya ngobrolin yang receh kalau ketawa ke TV kayak gitu mah. Ngobrolin apa obrolan receh? Ah, saya jadi nerka-nerka tuh kalau kayak gitu. Ya cukup saya aja yang tahu, penonton mah nggak usah dikasih tahu. Nah, perkiraan aja ya. Ya, Kayaknya mah mereka kalau ngobrolin tentang ini, tentang apa namanya konten. iya bener. Ya, kayaknya mah Kang Lutfi, Mas Lutfi, kan Jawa ya. Mas Lutfi mempertanyakan bagaimana cara membuat konten yang baik dan betul. Tentang konten yang baik dan betul. Kayak gimana contohnya? Iya, seperti angle kamera. Di mana angle kameranya supaya saya kelihatan ganteng misalnya kayak gitu. Wah, ngarang ngomong mah. Ya intinya mah mungkin ini mah ya Mas Lutfi bertanya, Kang Deddy, gimana ya caranya supaya saya bisa membuat konten yang baik dan betul gitu. Tawa paing kali ini mah ya barangkali. Ya gampang aja Mas Lutfi untuk membuat konten yang bagus mah nggak perlu jadi orang lain, cukup jadi diri sendiri aja, jangan dibuat-buat. Terus? Sama Lutfi nyautin lagi, waduh, kalau jadi diri sendiri kayaknya kok aku banget deh.